Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbari, NIM 2018-175 dari kelas pemeriksaan akuntansi E. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkenalan dan gambaran tentang audit dan akuntansi. Proses audit dalam fokus. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang jasa audit dan asuransi. Meskipun fokus teks ini adalah audit laporan keuangan, dalam bab ini kami mendefinisikan perikatan asuransi dan membedakan berbagai jenis perikatan asuransi. Penugasan asuransi yang dijelaskan dalam bab ini mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja, audit komprehensif, audit internal, dan penjamin pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya ada audit dan jaminan ditentukan. Perikatan asuransi atau jasa didefinisikan sebagai perikatan di mana praktisi asuransi bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang hasil pengukuran atau evaluasi materi pokok yang mendasari kriteria. Misalnya, seorang auditor yang bekerja dalam praktik publik yang memberikan asuransi atas laporan keuangan perusahaan publik atau konsultan yang memberikan asuransi tentang pengungkapan lingkungan. Pengguna yang dituju adalah orang-orang yang laporannya disiapkan oleh penyedia jaminan, contohnya pemegang saham. Selanjutnya ada layanan jaminan yang berbeda. Pada bagian ini, kami memberikan gambaran umum tentang berbagai jenis layanan asuransi yang dapat disediakan oleh praktisi asuransi. Jenis penugasan yang paling umum adalah audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja, audit komprehensif internal, dan asuransi atas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Masing-masing sekarang akan saya jelaskan secara bergantian. Yang pertama ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah agar auditor menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan melibatkan pengumpulan bukti yang memastikan apakah orang atau entitas yang ditinjau telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang harus mereka patuhi. Yang ketiga ada audit kinerja. Audit kinerja berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan organisasi. Audit komprehensif. Sebuah audit komprehensif dapat mencakup unsur-unsur laporan keuangan audit, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Yang kelima, audit internal. Audit internal dilakukan untuk memberikan kepastian tentang berbagai aspek kegiatan organisasi. Yang keenam, jaminan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Laporan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bersifat sukarela dan menjadi lebih luas. Yang selanjutnya adalah berbagai tingkat jaminan. Pada bagian ini kami menjelaskan berbagai tingkat jaminan yang dapat diberikan oleh praktisi saat melakukan prosedur jaminan. Praktisi asuransi dapat memberikan jaminan yang wajar, jaminan terbatas, atau tanpa jaminan. Yang pertama ada jaminan yang wajar. Tujuan dari perikatan asuransi yang wajar adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi positif dari suatu opini mengenai kebenaran dan ketidaktepatan informasi yang dijamin. Yang kedua, jaminan terbatas.
Tujuan dari perikatan asuransi terbatas adalah untuk mengumpulkan cukup bukti yang akan digunakan untuk membentuk ekspresi negatif dari pendapat tentang keandalan informasi yang dijamin. Yang ketiga, tidak ada jaminan. Penyedia jaminan dapat melakukan layanan lain untuk klien yang tidak diberikan jaminan. Di keadaan seperti itu, penyedia jaminan harus memastikan saat melaporkan temuan yang mereka buat jelas bahwa mereka hanya melaporkan fakta temuan mereka dan tidak memberikan jaminan. Selanjutnya ada pendapatan audit yang berbeda. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menyajikan gambaran yang sangat singkat tentang opini tersebut untuk menunjukkan kemana tujuan kita. Ada dua. Yang pertama, opini yang tidak dimodifikasi. Jenis opini ini diperoleh ketika auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut benar dan wajar, menyajikan posisi keuangan secara wajar, perusahaan dan informasi yang diberikan sesuai dengan standar akuntansi dan interpretasi Australia dan undang-undang korporasi. Pendapat wajar yang selanjutnya adalah pendapat wajar, dengan pengecualian dikeluarkan jika auditor yakin bahwa kecuali dampak dari suatu hal yang dijelaskan dalam laporan audit, laporan keuangan dapat diandalkan oleh pembaca. Penyusun dan auditor. Pada bagian ini, kami menjelaskan dan membedakan tanggung jawab yang berbeda dari pembuat laporan keuangan dan auditor. Kami memberikan rincian peran yang dimainkan masing-masing grup dalam memastikan bahwa laporan keuangan adalah representasi akurat dari perusahaan yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada tanggung jawab penyusun. Yang pertama, relevan. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus relevan dengan pengguna laporan itu. Yang kedua, andal. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan oleh pengguna laporan itu. Yang ketiga, sebanding. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Yang keempat, bisa dimengerti. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus yang dapat dimengerti. Yang kelima, benar dan adil. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus benar dan adil. Yang selanjutnya, tanggung jawab auditor. Yang pertama ada skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional merupakan sikap yang dianut oleh auditor dalam melaksanakan audit. Penilaian profesional. Pertimbangan profesional berkaitan dengan tingkat keahlian, pengetahuan, dan pelatihan yang digunakan auditor saat melakukan audit. Yang ketiga, berhati-hatilah. Kehati-hatian mengacu pada sikap saat melakukan audit, menerapkan standar teknis dan yang didukung undang-undang, dan mendokumentasikan setiap tahap dalam proses audit. Selanjutnya ada penyedia jaminan. Jasa jaminan disediakan oleh akuntansi dan firma konsultan lainnya. Ada 3 tingkatan dalam penyedia jasa jaminan. Yang pertama, tingkat pertama. Yang kedua, tingkat kedua. Dan yang ketiga, firma akuntansi regional dan lokal. Tingkat pertama pernah terdiri dari 8 perusahaan, tetapi setelah serangkaian perusahaan dan jatuhnya Arthur Andersen Big 8 menjadi Big 4. Yang kedua, tingkat kantor akuntan berikutnya dikenal sebagai tingkat menengah atau tingkat kedua. Dan yang ketiga, tingkat kantor akuntan berikutnya terdiri dari firma akuntansi regional dan lokal. Perusahaan-perusahaan ini melayani klien di wilayah lokal mereka dan ukurannya bervariasi, dari perusahaan mitra tunggal
hingga beberapa perusahaan mitra dengan staf profesional yang berkualifikasi dan terlatih. Selanjutnya adalah permintaan jasa audit dan asuransi. Pada bagian ini, pertama-tama kami akan memberikan gambaran umum tentang pengguna laporan keuangan utama dan persyaratan mereka. Ini diikuti dengan penjelasan mengapa para pengguna ini mungkin menuntut audit atas laporan keuangan. Dan yang akan saya jelaskan di next selanjutnya. Berikut beberapa pengguna laporan keuangan. Yang pertama adalah investor. Investor umumnya membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus berinvestasi atau membeli, menahan, atau menjual saham dalam kasus perusahaan, entitas yang dilaporkan. Yang kedua ada pemasok. Pemasok dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas membayar mereka untuk barang yang dipasok. Yang ketiga, pelanggan. Pelanggan dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas akan tetap bertahan jika pelanggan mengandalkan entitas untuk bisnis mereka. Yang keempat, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar bunga dan pokok pinjaman mereka pada saat jatuh tempo. Yang kelima ada karyawan. Karyawan dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar upah atau gaji dan hak lainnya. Contoh, pembayaran hari raya. Yang keenam ada pemerintah. Pemerintah dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas tersebut memenuhi peraturan membayar pajak dalam jumlah yang wajar, mengingat laba yang dilaporkan, dan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas entitas. Yang terakhir ada masyarakat umum. Masyarakat umum dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus bersosialisasi dengan entitas, contohnya sebagai calon karyawan, atau pelanggan dan pemasok, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang entitas, apa yang dilakukannya dan rencananya untuk masa depan. Dan yang selanjutnya adalah sumber permintaan untuk jasa audit dan asuransi. Pengguna laporan keuangan dan kebutuhannya sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya sangat banyak dan beragam. Ada sejumlah alasan mengapa beberapa atau semua pengguna ini akan menuntut audit atas laporan keuangan. Ini termasuk keterpincelan, kompleksitas, insentif yang bersaing, dan keandalan. Masing-masing konsep ini sekarang akan saya jelaskan. Yang pertama ada keterpencilan. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses ke entitas yang sedang ditinjau. Hal ini membuat sulit untuk menentukan apakah informasi yang terkandung dalam laporan merupakan penyajian yang wajar dari entitas dan aktivitas untuk periode yang relevan. Yang kedua, kompleksitas. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan hukum untuk memungkinkan mereka menilai kewajaran pilihan akuntansi dan pengungkapan yang kompleks yang dibuat oleh entitas. Yang ketiga ada insentif bersaing. Manajemen memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan cara
yang membantu mereka mencapai tujuan mereka sendiri. Contohnya untuk menampilkan kinerjanya dalam pencahayaan terbaik. Yang terakhir, keandalan. Pengguna laporan keuangan peduli dengan keandalan informasi yang terkandung dalam keuangan melaporkan. Yang selanjutnya ada kerangka teori dan permintaan dalam pengaturan sukarela. Kerangka teori, alasan untuk menuntut layanan audit dan asuransi yang diuraikan di bagian sebelumnya telah mengarah pada pengembangan 3 kerangka teoritis yang telah digunakan untuk menjelaskan mengapa audit terjadi sebelum peraturan yang mengharuskannya dilakukan. Mengapa pengguna dapat menuntut audit dari jenis perusahaan tertentu, dan mengapa pengguna mungkin menuntut jaminan atas informasi yang diungkapkan secara sukarela. Ketiga teori tersebut adalah teori agensi, hipotesis informasi, dan hipotesis asuransi. Dan akan saya jelaskan secara bergantian. Yang pertama, teori agensi. Ketika seseorang individu adalah seorang manajer pemilik bisnis mereka sendiri, tidak ada insentif yang bersaing. Pemilik dan manajer adalah salah satu. Ketika seorang pemilik mempekerjakan seorang manajer untuk menjalankan bisnis atas nama mereka, potensi konflik akan muncul. Yang kedua, hipotesis informasi. Pengguna laporan keuangan memerlukan akses ke informasi berkualitas tinggi untuk membuat berbagai keputusan, bahwa informasi digunakan untuk menentukan apakah akan memegang atau menjual saham dalam entitas, apakah akan meminjam uang kepada entitas, tingkat bunga apa yang akan dikenakan kepada entitas atas uang yang dipinjamkan, dan sebagainya. Yang terakhir, hipotesis asuransi. Investor mengambil risiko saat membeli saham. Jika entitas gagal, investor bisa kehilangan uang yang diinvestasikan. Menurut hipotesis asuransi, audit adalah salah satu cara bagi investor untuk memastikan setidaknya sebagian dari kerugian mereka jika perusahaan tempat mereka berinvestasi gagal. Selanjutnya ada peran regulator dan regulasi. Pada bagian ini saya membahas regulasi dan regulator yang mempengaruhi proses audit. Dewan Pelaporan Keuangan atau VRC adalah badan hukum. Aktivitasnya ditentukan oleh Australian Securities and Investment Commission atau ASIC Act 2001 yang diubah oleh CLERP Act. Yang selanjutnya Dewan Standar Audit dan Jaminan atau AUASB sesuai dengan bagian 336 Undang-Undang Korporasi. AUASB bertanggung jawab untuk perumusan standar audit dan jaminan. Standar audit mencakup persyaratan wajib yang secara hukum dapat ditegakkan di bawah Undang-Undang Korporasi. Selanjutnya Dewan Standar Profesional dan Etika Asuransi atau APASB. APASB didirikan pada tahun 2006 oleh CPA Australia dan Institute of Chartered
Account Smooth atau sekarang CAANZ. Institut Akuntan Publik atau IPA kini juga menjadi anggota APASB. APASB didirikan sebagai bahan independen untuk mengeluarkan standar profesional dan etis dan secara aktif mendukung perilaku profesional dan etis akuntan. Selanjutnya, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia atau ASIC. ASIC adalah badan pemerintah persemakmuran independen. ASIC didirikan oleh ASIC Act. ASIC memperoleh ASIC Act dan melakukan banyak pekerjaan yang diwajibkan oleh Corporation Act. ASIC mengatur sektor korporasi pasar dan jasa keuangan Australia. Undang-undang ASIC mengharuskan memelihara dan memfasilitasi dan meningkatkan kinerja sistem keuangan, mempromosikan partisipasi yang percaya diri dan terinformasi oleh investor dan konsumen dalam sistem keuangan, menjalankan hukum secara efektif dan dengan persyaratan minimal, menegakkan dan memberlakukan hukum, menerima, memproses, dan menyimpan secara efisien dan cepat informasi yang diberikan oleh orang lain. Selanjutnya, membuat informasi tentang perusahaan dan badan lain tersedia untuk publik secepat mungkin. Dan selanjutnya Bursa Sekuritas Australia atau ASIC. ASIC dibentuk pada tahun 1987 dengan menggabungkan 6 bursa efek independen yang beroperasi di ibu kota negara bagian. Masing-masing bursa tersebut memiliki sejarah perdagangan saham sejak abad ke-19. ASIC bertujuan untuk membantu perusahaan yang terdaftar mengumpulkan dana, memberikan kesempatan bagi investor untuk membangun kekayaan, dan memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertransaksi dengan percaya diri. Yang selanjutnya, Perusahaan Auditor dan Dewan Disiplin Liquidator atau CLDB. CALDB didirikan pada tahun 1990 untuk menggantikan Dewan Berbasis Negara Bagian oleh Corporation Act dan ASIC Act. CALDB hanya dapat menanggapi aplikasi yang dibuat oleh ASIC atau berkenaan dengan auditor atau Otoritas Peraturan Kehati-hatian Australia atau terkait liquidator yang menyatakan bahwa individu yang disangka telah melanggar Akta Korporasi ASIC Act. Secara khusus, CALDB terlibat ketika auditor atau liquidator diyakini tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bukan orang yang tepat dan pantas, dapat didiskualifikasi atau tidak boleh tetap terdaftar karena alasan lain. Chartered Accountant Australia dan Selandia Baru atau CAANZ. CAANZ adalah badan profesional dengan lebih dari 100.000 anggota yang bekerja di praktik publik, termasuk perusahaan akunting 4 besar dan menengah, industri, akademisi, dan pemerintah. CAANZ dulu dibentuk pada tahun 2014 setelah penggabungan dari Institute of Chartered Accountant Australia atau
kita sebut ICAA dan New Zealand Institute of Chartered Accountants atau NZICA. Dan selanjutnya adalah program CA. Program CA mencakup 5 modul dan komponen pengalaman praktis. 4 modul pertama dapat diambil dalam urutan apapun, tetapi yang kelima harus dilakukan terakhir. 1. Audit dan jaminan. 2. Akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, akuntansi manajemen dan keuangan terapan. Yang keempat, perpajakan. Yang kelima, batu penjuru. Selanjutnya adalah CPA Australia. Adalah badan profesional dengan lebih dari 150.000 anggota yang bekerja sebagai profesional keuangan, akuntansi dan bisnis, akademisi, dan pegawai negara di Australia dan di seluruh dunia. Dan selanjutnya program CPA. Program CPA terdiri dari 6 segmen, 4 wajib dan 2 pilihan. 4 wajib segmen adalah 1. Etika dan pemerintahan, 2. Akuntansi manajemen strategis, 3. Pelaporan keuangan, 4. Strategi dan kepemimpinan global, dan 2 pilihan dapat dipilih dari 1. Audit dan jaminan lanjutan, 2. Perpajakan lanjutan, 3. Masalah bisnis kontemporer, 4. Manajemen risiko keuangan, dan yang terakhir adalah Institut Akuntan Publik atau yang kita tahu APA. Adalah badan profesional dengan lebih dari 26.000 anggota yang bekerja di industri, perdagangan, pemerintahan, akademisi, dan praktik publik. IPA dibentuk pada awal abad ke-20 sebagai Institut Akuntan, Pabrik, dan Biaya. Untuk menjadi anggota IPA, lulusan dengan gelar yang disetujui harus menyelesaikan 4 unit dan 3 tahun pengalaman kerja yang dibimbing oleh 4 unit termasuk 2 pilihan. 1. Perencanaan dan manajemen strategis. 2. Etika profesi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regulasi. Pada bagian ini, kami memberikan gambaran umum yang luas dari beberapa peraturan kunci yang mempengaruhi proses audit. Yang pertama, standar audit dan pernyataan. Standar audit dikeluarkan oleh AUASB di Australia. Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman minimum untuk audit dan layanan jaminan. Standar terdiri dari Australia Auditing Standard, Standard of Review Engagement, Standard of Assurance Engagement, dan Standard on Related Service. Yang kedua, Undang-Undang Korporasi. Undang-Undang Korporasi memberikan panduan tentang audit atas laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada CILARP9. Undang-Undang CILARP9 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2004. CILARP9 memberikan perubahan signifikan pada sebuah nomor tindakan, termasuk Undang-Undang Korporasi dan Undang-Undang ASIC. Kesenjangan ekspektasi audit. Kesenjangan ekspektasi audit terjadi ketika terdapat perbedaan antara ekspektasi penyedia asuransi dan pengguna laporan keuangan. Kesenjangan terdiri ketika keyakinan pengguna tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor.
Secara khusus, kesenjangan tersebut disebabkan oleh ekspektasi pengguna yang tidak realistis, seperti auditor memberikan jaminan lengkap. Auditor menjamin kelangsungan masa depan entitas. Opini audit yang tidak dimodifikasi merupakan indikator akurasi yang lengkap. Auditor pasti akan menemukan kecurangan. Auditor telah memeriksa semua transaksi. Yang saya sebutkan tadi adalah berbagai macam dari ekspektasi. Sekarang saya akan menyebutkan kenyataannya. Auditor memberikan jaminan yang wajar. Auditor tidak menjamin kelangsungan hidup masa depan entitas. Opini yang tidak dimodifikasi menunjukkan bahwa auditor yang yakin bahwa tidak ada salah saji material atau signifikan. Yang keempat, kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Yang kelima, auditor akan menilai risiko kecurangan dan melakukan tes. Yang terakhir, auditor menguji sampel transaksi.